Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajalogi, masih dari Gias 2025. Ngomongin mobil Cina, sampai sekarang ini emang saya belum pernah sama sekali punya mobil Cina. Tapi kalau ditanya yang minat apa, ya pastinya yang 4x4 ya. Kayaknya udah ketebak banget gitu ya. Tapi jujur teman-teman, sejauh ini, atau sebelum Gias 2025, yang kepengen banget itu sebenarnya pilihannya ya itu dia, 4x4, leather frame, dan pilihannya itu adalah GWM Tank 300. Kalau 500 selain dia harganya buat saya kemahalan, terlalu mewah. Kalau yang 300 tuh lebih masuk lah, lebih kayak buat dimainin tuh lebih enak gitu. Tapi sebenarnya ada lagi, satu lagi yang saya lebih suka lagi secara bentuknya, yaitu BJ40 generasi terbaru, yang mana belum masuk ke Indonesia. Tapi mungkin nanti kalau masuk ke Indonesia namanya BJ41 atau BJ50. Dan bentuknya seperti ini. Yang mana kemarin saya udah sempat coba di Beijing, dan benar-benar nggak cuma desainnya menurut saya keren, tapi juga di setirnya enak banget. Tapi sekarang, karena itu juga belum masuk, yang saya suka sebenarnya adalah ini dia teman-teman, GWM Tank 300 yang diesel. Ini jadi primadona sekarang di booth GWM, karena ya tahu sendiri kalau di Indonesia itu emang ngomongin 4x4 yang ukuran besar gitu ya, orang tuh masih mindsetnya ya mesti diesel. Kalau nggak diesel kayaknya nggak cocok gitu. Saya sebenarnya bukan penyuka diesel, biasa aja. Saya lebih suka bensin, tapi nggak yang hybrid juga ya, karena saya bukan kayak pencinta efisiensi. Tapi kayaknya maklum sih ya, soalnya dari dulu senang pakai mobil-mobil off-road yang mana sangat boros kebanyakan. Jadi saya tuh ngeliat tuh, maksudnya kayak efisiensi dari BBM kalau kita mau off-road tuh nggak terlalu yang menjadi concern banget. Apalagi kayak misalnya pakai Zero Wolf gitu, bensinnya bisa 1:1, boros banget. Nah sekarang dengan adanya GWM Tank yang 300 diesel ini, boleh dibilang ini menjadi satu pilihan yang lebih masuk akal untuk orang Indonesia, karena itu dia, kendaraan 4x4 atau SUV leather frame ya cocoknya pakai mesin diesel ya teman-teman. Oke, tapi kalau kita ngomongin dulu secara desainnya, sebenarnya nggak ada yang bedanya ya. Mukanya tetap sama dengan yang hybrid atau HEV, tapi bedanya lebih di bagian mesinnya itu sendiri. Nah, cuma yang mungkin pada nggak tahu secara detail adalah ternyata yang kaitan dengan kemampuan off-road-nya juga berbeda dibandingkan dengan yang hybrid. Ini sekarang yang hybrid juga ada, ini kan yang dieselnya, teman-teman. Yang di belakang yang warna hitam ini adalah yang hybridnya. Jadi kita lihat dulu ya, kalau untuk yang hybridnya, emang itu dia, ini boleh dibilang sebenarnya beda karena udah dipasangin aksesoris ya. Tapi kalau ngomongin untuk kemampuan off-roadnya, yang hybrid ini sebenarnya dia model 4-wheel drive-nya, dia itu full-time 4-wheel drive. Di sini dia berarti ada 4H full-time atau all-wheel drive, dan ada 4L. Nah, jadi teman-teman, dengan modelnya yang seperti ini, boleh dibilang tuh sebenarnya mobil Tank 300 yang varian hybrid, itu dia nggak bisa 4x2. Jadi full keempat rodanya bergerak terus. Tapi beda dengan Tank 300 diesel, yang mana sekarang bisa gerak hanya 2 roda atau bisa 4x2. Itu yang sangat menarik lagi, yang bisa boleh dibilang untuk sebagian orang lebih irit lagi nih jadinya nih, menarik nih gitu kan. Sementara kalau yang di hybrid itu dia hanya full 4-wheel drive, baik yang 4H ini sama aja dan 4L. Sementara di mobil yang varian hybrid ini, dia itu juga ada locker depan sama locker belakang ya. Diff-lock depan dengan diff-lock belakang. Yang mana ini udah ultimate banget untuk mobil off-road karena traksinya bisa maksimal di roda belakang maupun di roda depan. Ingat ya, ini yang di hybrid. Oke, sekarang kita akan lihat yang diesel. Nah, jadi buat yang diesel, ternyata sistem 4-wheel drive-nya sudah menggunakan sistem 4-wheel drive part-time. Walaupun secara nama kayaknya lebih nggak keren part-time dibandingkan full-time kayak tadi hybrid, tapi di diesel ini, dengan dia menggunakan part-time, dia itu bisa 4x2. Kemudian, pas 4x4, yang 4H-nya, dia juga center diff-nya mengunci. Nah, bedanya center diff apa dengan
locker yang ada di gardan, kalau center diff dia itu membagi rata putaran ke gardan depan, dan ke gardan belakang. Jadi dari as couple yang keluar ke depan sama ke belakang tuh sama-sama 50%. Sementara kalau misalnya four wheel drive yang full time, dia itu nggak rata antara pembagian tenaga ke garda depan sama belakang. Itu dia, makanya kalau misalnya untuk di off-road akan lebih sakti yang part time karena full rata ke depan dan ke belakang. Sementara kalau di vlog, itu dia membagi ratanya itu antara roda kanan dengan roda kiri. Kalau tadi kan gardan depan dan belakang, ini kanan kirinya gitu. Tapi, walaupun sistem four wheel drive udah part time di tank 300 diesel, tapi untuk lockernya ya, atau di vlognya, bukan di sini tombolnya, tapi ada di sini. Dan dia hanya satu, yaitu untuk di vlog belakang saja. Ini untuk di vlog depannya ditiadakan ya, atau nggak dimasukin nih fiturnya untuk setidaknya di yang Indonesia. Itu dia yang bikin jadinya tetap plus minus ya. Tetap plus minus dalam artian maksudnya oke, yang hybrid lockernya depan belakang. Kalau yang diesel lockernya belakang aja, tapi setidaknya dia sistem four wheel drive-nya dia lebih lengkap. Ada 2H-nya juga ya, selain 4H dan 4L. Nah, jadi mungkin menurut saya ya teman-teman ya, ini juga yang ngebikin untuk harganya bisa benar-benar menarik banget. Kayak misalnya sekarang kita lihat, kalau yang harga normalnya itu di 658 ya, kalau yang 4x2 di 598, tapi kalau misalnya di yang harga khususnya itu bisa ada di 640-an kalau nggak salah, lagi belum muncul. Tapi intinya diskonnya menarik banget yang ada di GWM Tank 300 diesel ini. Nah, sementara teman-teman, ini walaupun kita sekarang lebih ke first impression aja, tapi saya kemarin juga udah ngerasain ya, kurang lebih seperti apa sih rasanya yang Tank 300 diesel ini. Walaupun nanti kita pasti akan bikin yang lengkapnya ya, test drive-nya termasuk off-road-nya. Tapi sekarang yang saya suka, emang mesin dieselnya itu halus gitu ya, power delivery-nya enak. Tapi yang saya suka pertama adalah karakter remnya yang terasa lebih normal. Soalnya di Tank 300 yang hybrid, yang saya rasain tuh remnya tuh karakternya agak sedikit kayak aneh gitu, kayak ini mau nahan apa enggak sih gitu loh. Jadi kayak kita juga kayak nebak. Jadi nggak bisa kadang-kadang kita smooth kayak tiba-tiba agak ngejendut dikit atau justru kurang injek dalam gitu. Intinya kayak gitu. Tapi kalau yang sekarang ini karakter pengeremannya enak nih yang di diesel ini. Mungkin pengaruh dari boosternya juga atau hal lain, yang jelas menurut saya oke banget gitu. Oke, kita lihat dulu bagian mesin. Oke, jadi mesin diesel yang mana menjadi primadona orang Indonesia menggemari kendaraan SUV besar ya, atau mobil 4x4 ukuran besar, ini ternyata di-develop sendiri teman-teman dieselnya. Kapasitas 2,4 liter dengan tenaga 181 HP dan torsinya di sekitaran 480 Nm. Nah, menariknya mesin diesel ini bukan cuma yang saya rasain sebentar aja ya di parkiran belakang Gias ini. Terasa power delivery-nya itu enak, smooth gitu. Terus suaranya halus, apalagi kabinnya tuh kedap banget. Dia kan kacanya nih double glass nih, jadi makin nggak berasa kayak lagi nyetir mobil mesin diesel gitu ya. Tapi yang menariknya adalah GWM mengklaim mesinnya ini punya garansi hingga 1 juta kilometer atau 10 tahun. Yang mana duluan yang tercapai ya. Dan itu nggak berlaku untuk di pengguna pertama, tapi kalau misalnya dia berpindah tangan tetap berlanjut terus, tetap aktif gitu garansinya. Luar biasa. Menurut teman-teman gimana tuh? Kalian bisa isi di kolom komentar juga, karena menurut saya ini menjadi satu hal yang ternyata bikin orang kayak lebih melek lagi gitu ke Tank 300 diesel ini. Tapi karena saya nyoba ini di satu sisi baru juga di parkiran aja, saya penasaran juga untuk dibawa off-road kira-kira gimana. Kalau yang hybrid, yang pasti dibawa off-roadnya itu kita cara ngegasnya emang kayak harus disesuaikan, harus adaptasi lagi, dan throttle response-nya menurut saya tuh masih agak ada delay-nya gitu ya kalau yang di hybrid.
Di luar dari, menurut saya, hybridnya juga nggak irit-irit banget. Which is kalau buat saya pribadi, tapi nggak apa-apa hal itu ya. Balik lagi, saya tidak terlalu mencari yang namanya keiritan dari sebuah mesin, apalagi mobil 4x4. Nah, paling sisanya sih kalau misalnya nanti kita kayak mau ngomongin bagian suspensi ya, dan gimana rasanya, kurang lebih mungkin kita akan sekalian pas nanti kita bisa review lengkap dan juga test drive-nya. Yang jelas menurut saya sebenarnya harga dibandingkan dengan rasanya, dibandingkan dengan fiturnya, menurut saya ini sih sangat worth it sekali gitu. Kalau saya pribadi ya, mungkin saya agak kurang sreg dengan mukanya. Grillnya itu seakan-akan mengingatkan saya ke mobil-mobil Eropa Timur gitu ya. Jadi kayak mungkin si grillnya dimainkan dulu, diganti dulu, baru cakep. Nah itu dia kenapa saya lebih seneng kalau untuk tampilannya tuh si BJ40 generasi terbaru atau BJ50 nanti ya namanya ya, yang ya harapannya akan segera ada juga di Indonesia. Soalnya yang saya tahu sekarang itu masih baru ada setir kirinya aja. Kurang lebih gitu. Oke, ya mungkin sekian segitu dulu teman-teman. Jadi ya pada intinya emang ternyata nggak cuma mesin diesel aja yang beda, tapi sistem 4-wheel drive-nya yang memang boleh dibilang lebih canggih, bisa dibikin 2H, dan itu pastinya akan bikin banyak para pengguna SUV 4x4 di Indonesia lebih tertarik ya. Karena banyak yang senang dengan yang namanya efisiensi, jadi dengan mereka ganti ke 2H atau ke 4x2, pastinya akan bisa lebih irit lagi si mesin dieselnya. Oke, terima kasih yang udah nonton ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.